Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tidak lama sebelumnya, tentara memasuki dataran tinggi Yunding, padang rumput tanpa akhir. Menurut kontrak yang dicapai antara klan kera raksasa dan klan Yunlang, semua daerah berbukit di atas dataran tinggi Yunding milik klan kera raksasa. Dan semua padang rumput adalah wilayah suku Yunlang. Karena itu, ketika tentara memasuki padang rumput, semua prajurit kera raksasa menjadi waspada untuk pertama kalinya. Memasuki wilayah suku Yunlang, mereka dapat dikenakan serangan dari semua pihak kapan saja. Akhirnya, tidak lama kemudian, ada serigala mengerikan melolong di depan. Mendengar serigala melolong ini, semua prajurit kera raksasa segera dengan waspada mengepal kapak perang. Setelah bertahun-tahun berperang dengan suku Yunlang, mereka sangat memahami bahwa suku Yunlang telah menemukan invasi mereka, dan tidak akan butuh waktu lama bagi serigala dalam kelompok untuk menyerang mereka dari segala arah. Pada saat yang sama, di atas tahta divisi militer, Sui Qianyu juga menyipitkan matanya dengan lembut. 3 tahun lalu, dia jelas tidak tahu apa situasinya sekarang. Namun penelitian yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir belum sia-sia. Di hadapan lolongan serigala terus-menerus, Sui Qianyu tahu bahwa pertempuran antara klan kera besar dan klan serigala awan akan segera dimulai. Sui Qianyu diam-diam berdiri dari singgasana divisi militer, di antara tangan kanannya, sebuah tongkat megah muncul di tangannya. Menutup matanya dengan lembut, seberkas cahaya terpancar dari tubuh Sui Qianyu dengan diam-diam meneriakkan. Menghadapi perubahan Sui Qianyu, tiba-tiba, mata semua pejuang kera besar tertarik oleh Sui Qianyu. Akhirnya, saat berikutnya, staf Sui Qianyu tiba-tiba membuka matanya dalam gelombang tiba-tiba. Dalam sekejap riak warna-warni menyebar dari tubuh Sui Qianyu, dan menyebar ke 3.000 prajurit kera raksasa. Air jinmu, api, tanah, angin, guntur dan cahaya. Serangkaian 9 sinar cahaya, satu demi satu, bangkit dari kaki 3.000 pejuang kera raksasa. Setiap sinar cahaya lewat dan tubuh 3.000 pejuang kera besar ditutupi dengan baju besi yang kuat. 9 sinar cahaya lewat dan semua tubuh Panglima Perang Troll ditutupi dengan 9 set baju besi elemen berturut-turut. Seiring dengan tindakan Sui Qianyu, lolongan serigala di sekelilingnya menjadi lebih dan lebih sunyi, dan itu menjadi semakin dekat. Menghadapi pemandangan ini, Sui Qianyu tampak sangat tenang, menutup matanya lagi, dan bernyanyi dengan cepat. Setelah memiliki kekuatan sihir salinan, Sui Qianyu tidak menganggur. Sui Qianyu mereplikasi semua mantra seperti armor, mantra amplifikasi, dan mantra formasi. Awalnya, saya berubah menjadi seorang biarawan dari ras lain, ingin menyalin begitu banyak mantra itu hanya bermimpi. Tapi Sui Qianyu berbeda, dia adalah salah satu kesombongan tak tertandingi dari suku Tianhu, dan salah satu dari 2 putri favorit. Karena itu, ketika Sui Qianyu mengusulkan untuk menyalin mantra, penyihir utama dari penjaga klan Tianhu bisa menolak. Meskipun untuk saat ini, karena kekuatan dan keadaan Sui Qianyu masih terlalu rendah, armor elemen yang dia lemparkan dan mantra penguatan elemen sangat lemah. Namun ketahuilah bahwa Sui Qianyu adalah penyihir berskala penuh, yang dapat menyingkat semua atribut armor dan kekuatan semua atribut hanya dengan kekuatan satu orang. Akhirnya, Sui Qianyu membuka matanya lagi, di antara tongkat di tangannya lagi, 9 riak berturut-turut menyebar dari tubuh Sui Qianyu lagi. Air jinmu, api, tanah, angin, guntur dan cahaya. Serangkaian 9 aura melonjak lagi dari kaki 3.000 jenderal kera besar, dan dengan cepat menyapu seluruh tubuh. Kekuatan emas, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api. Hanya dalam sekejap, setelah memiliki semua atribut armor, 3.000 jenderal kera besar juga memiliki kekuatan semua atribut. Setelah melepaskan 2 kelompok mantra berturut-turut, Sui Qianyu pucat dan berkeringat. Di antara tubuh yang sedikit gemetar, Sui Qianyu berkata, "Oke, selanjutnya, kamu akan bertempur sendiri, perhatikan untuk tetap dalam formasi, dan jangan dicuci." Melihat Qianyu air yang indah dan tipis, untuk melepaskan armor dan mantra pembesar, terlihat seperti ini. Semua prajurit kera besar segera mengepalkan tangan mereka. Semua orang tahu bahwa Sui Qianyu tidak perlu begitu lelah, bagaimanapun, tidak peduli bagaimana bertarung, prajurit kera raksasa mereka yang mati. Dengan kekuatan Sui Qianyu, dia ingin memikirkannya, sama sekali tidak terancam oleh Yunlang itu. Dalam perbandingan Tianhu lebih dari 3 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun, berani menginjakan kaki di peron nomor 1 tempat Sui Qianyu berada. Bahkan, Sui Qianyu berdiri di atas ring, menghadap kekuatan geng dan klan, dan bahkan membiarkan mereka pergi bersama. Tetapi hasil akhirnya adalah harimau dan singa telah mundur, dan mereka tidak berani menanggapi. Lagi pula, tidak membicarakan masa lalu. Tidak baik mendengarnya seperti yang Anda dengar. Tapi sekarang, meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat armor itu,
Tapi semua orang bisa merasakan betapa keras dan mengerikannya kekuatan yang berfluktuasi pada mereka. Sama seperti semua orang dipindahkan, begitu banyak serigala-serigala melolong, serigala raksasa biru yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari rumput, meluncurkan serangan putus asa terhadap pasukan kera raksasa. Menghadapi pemandangan ini, para veteran kera raksasa ini yang tidak tahu bahwa mereka telah mengalami ribuan dan puluhan ribu pertempuran tiba-tiba meraung dengan sedih. Dalam deru, semua veteran kera besar melambaikan kapak perang batu hitam di tangan mereka dan berperang melawan klan serigala awan di depan. Di antara ayunan Tomahawk, ada sedikit keributan, dan ada suara keras. Melihat sekeliling, kapak perang batu hitam gelap lewat dan semua serigala dari klan serigala semuanya dipotong sebagai tanggapan. Menghadapi pemandangan aneh di depannya ini, semua veteran keluarga kera besar bahkan langka dan tampak membosankan. Saat bertarung satu sama lain, sama sekali tidak diperbolehkan untuk terganggu, apalagi lamban di tempat. Dengan hanya sedikit jeda, banyak veteran diserang liar oleh suku Yunwol. Dalam suara tajam dan tajam, cakar serigala yang tajam tiba-tiba mencakar tubuh prajurit kera raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Berubah menjadi prajurit kera besar masa lalu, cakar ini jatuh, baju besi kulit harus robek di tempat. Bahkan daging di tubuhnya akan tercabik-cabik. Hal yang paling kejam adalah bahwa sekali mengalami serangan terus-menerus, bahkan tulang rusuk akan terpotong, dan bahkan hati dan usus pun bisa ditarik keluar. Menderita serangan cakar serigala awan, hati para veteran kera besar yang diserang itu tiba-tiba meledak dalam keputusasaan yang tak terbatas. Di atas medan perang, cedera sama dengan kematian. Begitu mereka kehilangan perlawanan, suku Yunwol pasti akan menyeret mereka ke dalam serigala dengan cepat. Kemudian paling banyak 3 napas, mereka akan dicabik-cabik menjadi ribuan bagian dan ditelan ke dalam perut klan serigala. Namun, ketika para veteran klan kera besar itu menutup mata dan menunggu untuk mati, tidak ada rasa sakit pada mereka. Membuka matanya dengan takjub, cakar serigala dari suku Yunwol mencicit zirah itu. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, cakar serigala yang tajam hanya bisa menggores celah pada 9 lapis pelindung unsur. Retakan itu tampak mengerikan, tetapi pada kenyataannya, hanya 3 atau 4 lapis armor yang rusak. Hal yang paling menarik bagi para pejuang kera besar adalah bahwa retakan yang ditangkap oleh klan Yunwol dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, tanda-tanda cakar itu telah sepenuhnya diperbaiki dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua prajurit kera besar segera bersemangat. Dengan 9 armor elemen ini, selama mereka berada di posisi yang sama dan tidak diserang 3 kali berturut-turut, sangat mustahil untuk menembus 9 armor elemen ini. Dan, setelah memberkati kekuatan elemen, mereka dapat membunuh serigala awan serigala itu dalam satu serangan. Jika Anda turun dengan kapak, Anda dapat dengan mudah memotong serigala-serigala itu. Dalam pertempuran masa lalu, kapak perang batu hitam mereka lebih sering digunakan untuk menghancurkan tulang serigala awan rusak, sehingga ia akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak, dan kemudian ia dapat terbunuh. Tapi sekarang, dengan kapak di tangan, suku Yunwol tampaknya terbuat dari lumpur, dan langsung dipotong menjadi 2 bagian. Dalam pertempuran gila, semua perang kera raksasa akan memegang tomahawk di tangan mereka, dan semua serigala awan akan terbunuh di tempat. Melihat medan perang berdarah, mencium bau menyengat, Sui Qianyu hanya merasakan tenggorokannya melonjak dan hampir muntah di tempat beberapa kali. Untungnya, bagaimanapun, Sui Qianyu adalah seorang biarawan senior, dan dia masih memiliki kendali besar terhadap dirinya sendiri. Ketika pertempuran berlanjut selama 3 hari 3 malam, Sui Qianyu akhirnya mengeluarkan perintah untuk menarik pasukannya. Selama 3 hari 3 malam, masing-masing dari 3.000 prajurit kera raksasa menewaskan puluhan ribu serigala. Di bawah Perang Dunia I, 3.000 kera raksasa akan membunuh satu, dan tanpa membunuh, mereka akan membunuh 30 juta Yunwolves. Jelas, bahkan jika pertempuran ini bukan merupakan terlambat, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Sui Qianyu sangat jelas bahwa pertempuran sekecil itu tidak dapat mengubah apapun. Alasan mengapa Sui Qianyu harus memulai pertempuran ini adalah untuk mengunjungi tempat kejadian secara langsung, mengamati suku Yunwol secara langsung, dan menyaksikan pertempuran antara kedua suku. Hanya setelah mengumpulkan informasi yang cukup, Sui Qianyu dapat ditargetkan dan melakukan beberapa penyebaran. Sebelum pergi, Sui Qianyu menyingkirkan 3.000 mayat suku Yunwol yang relatif lengkap, dan kemudian memerintahkan pasukan, dan langkah demi langkah mundur dari daerah padang rumput. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Raja Kera Besar, Sui Qianyu tinggal langsung di istana. Pada periode berikutnya, Sui Qianyu membagi 30 juta pasukan menjadi 30.000 pasukan, dan memberikannya kepada komandan 3.000 kera raksasa. Atas permintaan Sui Qianyu, 3.000 prajurit kera raksasa harus melakukan segala yang mungkin untuk melatih 30 juta pasukan ini. Mereka tidak diharuskan memiliki banyak kekuatan, tetapi paling tidak mereka harus dekat dalam literasi militer, atau bahkan mencapai level 3.000 veteran ini dalam pertempuran.
Menghadapi tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh Sui Qianyu, 3.000 pengawal angkatan bersenjata secara alami sangat gembira dan sepenuhnya berinvestasi di dalamnya. Di sisi lain, Sui Qianyu juga mulai sibuk. Di dalam istana, atas permintaan Qian Qianyu, sebuah dapur besar dibangun. Dan, di bawah seleksi hati-hati Raja Kera Besar, 3.000 koki klan Kera Besar dipilih, dan mereka selalu mengikuti perintah Sui Qianyu. Pada saat yang sama, atas permintaan Sui Qianyu, Raja Kera Besar mengirim 300 tahanan mati untuk ditahan di dalam sangkar di samping dapur yang baru dibangun. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Sui Qianyu pada mereka, tidak ada yang akan menghentikannya. Selama periode waktu berikutnya, Sui Qianyu mulai sibuk siang dan malam. Setelah pertempuran ini, Sui Qianyu menyadari bahwa dalam keadaan saat ini, suku Yunlang tidak terkalahkan. Suku Yunlang tidak hanya memiliki jumlah besar, tetapi juga memiliki kecepatan reproduksi yang sangat cepat. Sepasang serigala awan bisa melahirkan setahun sekali, dan bisa melahirkan 7 atau 8 anak serigala sekaligus. Selama ada cukup makanan, suku Yunwol dapat mereproduksi ratusan miliar prajurit Yunwol dalam waktu singkat. Karena itu, bukan musuh melainkan mangsa di padang rumput yang membatasi jumlah suku Yunwol. Tidak peduli seberapa berbakat Sui Qianyu, tidak peduli seberapa baik dia tidak akan pernah menghancurkan suku Yunwol. Bahkan dalam setahun, Water Qianyu memusnahkan ratusan miliar prajurit Yunlang. Namun di tahun baru, celah ini akan diisi oleh suku Yunwol yang baru lahir. Bahkan jika bertarung selama ratusan juta tahun, keluarga Yunlang tidak akan berubah sama sekali. Selama ada cukup mangsa, jumlah suku serigala awan tidak terbatas. Tetapi Kera Besar tidak baik, meskipun tidak mati satu lebih sedikit, tetapi hanya ada pengeluaran dan tidak ada keuntungan. Dengan kemiskinan Kera Besar, mustahil untuk mempertahankan pertempuran skala besar sepanjang tahun. Sui Qianyu juga berpikir untuk membunuh Yunwol dan makan daging serigala. Tetapi pada kenyataannya, ada terlalu banyak orang yang dapat memikirkan hal ini. Pada awal ratusan juta tahun yang lalu, divisi militer suku Tianhu telah memikirkan kemungkinan untuk memakan daging serigala. Setelah daging awan serigala dapat dimakan, itu dapat digunakan untuk meningkatkan perang dan bahkan mengubah perang menjadi perburuan. Namun, daging Yunlang tidak diizinkan untuk dimakan. Meskipun daging Yunlang memiliki rasa yang enak, rasanya asam astringen, dan sangat mencurigakan. Bahkan jika Anda bisa menahan penyiksaan indera, makan daging Sirius dengan paksa tetapi tanpa daya, daging Sirius ini masih beracun. Makan sedikit, mungkin itu tidak masalah, tetapi begitu Anda makan terlalu banyak di bawah akumulasi racun, cepat atau lambat Anda akan mati karena racun, dan tidak ada obatnya. Sekarang, hal yang paling menyakitkan bagi Sui Qianyu adalah dia memiliki 9 energi, hampir semuanya. Di antara 10 atribut kayu emas, air, api, tanah, angin, guntur, racun terang dan gelap, dia hanya tidak memiliki atribut racun. Karena itu, bahkan jika daging serigala menjadi lezat, tidak ada yang berani memakannya. Tentu saja, dengan kemampuan Sui Qianyu itu hanya untuk menghilangkan racun dari serigala awan, itu masih sangat mudah. Belum lagi satu, bahkan jika ada 1000-10.000, tidak akan ada kekurangan air. Tapi masalahnya sekarang adalah, jika Anda benar-benar ingin daging Yunlang menjadi makanan, Anda harus dapat membuang semua racun di dunia. Justru karena inilah Sui Qianyu membangun dapur, menuntut sejumlah besar koki, dan tahanan terpidana mati yang bertanggung jawab untuk mencicipi makanan. Tentu saja, Sui Qianyu tidak akan membiarkan tahanan hukuman mati menguji obat dengan sia-sia. Setiap tahanan terpidana mati hanya bertanggung jawab untuk mencicipi 10 piring daging serigala, yang saja tidak beracun. Setelah mencicipi 10 piring daging serigala, para tahanan hukuman mati ini akan dibebaskan dari hukuman mati dan akan kembali ke kebebasan. Karena itu, apakah Anda ingin datang ke sini atau tidak tergantung pada kesediaan semua orang. Mereka yang ingin datang bisa datang, dan mereka yang tidak mau datang tidak enggan. Untuk tahanan terpidana mati, karena ada cara untuk hidup, siapa yang tidak akan berjuang untuk itu. Meskipun daging serigala memang beracun, jika Anda hanya makan 10 piring, meskipun sangat berbahaya bagi tubuh, itu tidak cukup untuk meracuni orang. Waktu terus berlalu dari hari ke hari, tetapi tidak peduli bagaimana Qian Sui Yue melakukan penelitian, dia masih tidak dapat menemukan racun dari daging serigala awan. Mungkinkah dikatakan bahwa daging serigala awan sebenarnya tidak beracun? Namun, ketika Sui Qianyu kejam, membiarkan penjahat mematikan dengan dosa yang tidak termaafkan menggunakan daging Yunlang sebagai satu-satunya makanan, hanya seminggu kemudian, hukuman mati klan Kera Besar mati. Melihat 7 tahanan berdarah, tahanan hukuman mati tidak tahan melihat, Sui Qianyu tidak bisa membantu tetapi menyeramkan. Di mana masalahnya? Mengapa tidak peduli bagaimana terdeteksi, daging serigala awan ini tidak mengandung racun? Melihat berlalunya waktu, Sui Qianyu menjadi semakin cemas. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Huli, tetapi bagaimana mungkin Sui Qianyu tidak tahu? Meskipun Huli sendiri mungkin tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi berdasarkan hati pesonanya dan aturan superposisi, dia dapat memikat 3 tuan dari tingkat yang sama dan menjadi bonekanya.
Meskipun Huli tidak mengatakannya, Sui Qianyu tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang sempoa Huli. Hanya sedikit perhitungan, Anda tahu. 3 keluarga kerajaan dari ras iblis adalah ras Lang Emas, ras Gosauk, dan ras Griffon. Ras iblis masa depan dibentuk oleh paksaan dari 3 raksasa ini. 3 pusat kekuatan anti-celestial yang kuat ini adalah pendiri klan iblis dan eksistensi paling berbakat dalam sejarah klan iblis, kecuali leluhur iblis. Golden Eagle Heavenly Emperor, Gosauk Heavenly Emperor, dan Griffon Heavenly Emperor, adalah 3 klan iblis terkuat. Bagi Yaosu, prestise dari ketiga raksasa ini adalah yang kedua setelah Yaosu. Tidak ada keraguan bahwa setelah mengubah air Qianyu adalah Huli, dia pasti akan memikat 3 raksasa klan iblis. Selama ketiga raksasa ini ada di tangan, Huli akan menjadi masa depan, satu-satunya penguasa iblis. Satu-satunya kasihan adalah bahwa 3 raksasa ini belum lahir, jadi. Tidak peduli seberapa cemasnya, Huli tidak berguna, dia hanya bisa mundur di pengadilan untuk menunggu kelahiran 3 raksasa. Setelah 3 raksasa klan iblis secara resmi lahir, dan dilatih oleh Huli. Kemudian, melalui 3 raksasa ini, Huli bisa mendapatkan semua hak dari 3 keluarga kerajaan dari klan iblis masa depan, klan Raja Wali Emas, klan Griffon, dan klan Gosauk. Dibandingkan dengan kekuatan tempur kelas atas, ketiga raksasa ini bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah tingkat leluhur. Daripada tentara, suku Golden Eagle, suku Griffon, dan suku Gosauk bisa datang untuk bertarung, dan mundur untuk pergi. Ini hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Alasan mengapa klan burung dan klan binatang dapat berkumpul bersama untuk membentuk klan iblis. Alasan mengapa perlombaan naga akhirnya diusir dari singgasana tertinggi semua ras. Alasan mengapa klan iblis dapat menggantikan klan naga telah menjadi generasi kedua dari klan tertinggi, penguasa langit berbintang. Semua ini karena 3 ras ini. Lang Emas, Griffin, dan Gosauk adalah musuh alami makhluk ular. Meskipun naga bukan ular, untuk ketiga ras ini, naga dan ular tidak jauh berbeda. Di depan klan Lang Emas, klan Griffon, dan klan Gosauk, kecepatan terbang naga terlalu lambat dan hanya bisa menjadi target diburu. Oleh karena itu, jika Sui Qianyu ingin mengalahkan Huli dan memenangkan permainan judi ini, dia harus memanfaatkan waktu sekarang untuk membangun kekuatannya sendiri. Jika tidak, begitu Huli telah memikat 3 raksasa klan iblis, memegang klan Raja Wali Emas, klan Gosauk, dan klan Griffon di tangannya, apa yang akan dia gunakan untuk bertarung? Jika itu hanya permainan biasa, Anda akan kalah jika kalah. Sui Qianyu tidak akan peduli. Namun, kali ini, taruhannya adalah Chu Xingyun. Bagaimanapun, bahkan jika Anda tidak berjuang untuk hidup Anda, Sui Qianyu tidak akan pernah kalah. Oleh karena itu, setelah memikirkan 3 hari dan 3 malam, Sui Qianyu akhirnya tidak tahan, berniat untuk menguji obat secara langsung. Mengatur api unggun, Sui Qianyu merangkai daging serigala pada kawat besi, bersandar pada api unggun, dan dengan lembut memanggangnya. Di tengah suara mendesis, di bawah panggangan arang, tusuk sirih serigala dengan cepat meledak menjadi gelembung minyak. Sui Qianyu dengan mudah membuka botol bumbu di sebelahnya. Sebagai seorang gadis, Sui Qianyu bisa memasak dan dia telah mempelajarinya dengan cermat selama lebih dari 100 tahun. Impian terbesar Sui Qianyu sekarang adalah bisa menikah dengan Chu Xingyun, membebaskannya dari kebosanan, membuatnya bahagia, membuat makanan yang baik untuknya, dan memberinya anak. Di antara mereka, membuat makanan paling lezat untuk Chu Xingyun secara alami adalah salah satu impian terbesar Sui Qianyu. Karena itu, untuk memasak air Qianyu sangat diteliti. Perjalanan terakhir ke padang rumput itu bukan untuk berkelahi. Yang paling penting adalah bahwa Sui Qianyu akan pergi ke padang rumput secara pribadi untuk mengumpulkan beberapa bumbu alami. Misalnya, lampu dewa api bumi adalah bumbu pedas, yang merupakan yang paling mampu menutupi bau ikan. Lampu api tanah disebut adalah buah dari tanaman herba. Lampu api bumi yang matang, berwarna merah, rasanya pedas di mulut, hampir seperti api. Di dunia roh sejati, bumbu pedas ini adalah yang paling populer. Bagi banyak orang, tanpa lampu vulkan ini, mereka tidak bisa makan. Tidak peduli seberapa lezat hidangannya, Anda tidak bisa memakannya tanpa menambahkan sedikit api. Selain lampu dewa api bumi, ada banyak bumbu lainnya. Ketika semua bumbu ditambahkan bersama-sama, bau daging bisa sepenuhnya ditekan. Pada saat yang sama, bumbu ini juga bisa memasak rasa daging yang lezat sepenuhnya. Belum lagi berapa banyak jenis bumbu, atau seberapa efektif bumbu ini. Sui Qianyu terus memanggang tusukan serigala di tangannya, menaburkan beberapa bumbu di atasnya dari waktu ke waktu. Segera aroma tajam tiba-tiba naik. Mencium aroma daging yang lezat, meskipun Sui Qianyu sudah memasuki kondisi menggali ke dalam lembah, tetapi mulutnya masih penuh air liur. Bagi para beku, sebenarnya, makan tidak lagi diperlukan. Tetapi mayoritas beku masih mempertahankan kebiasaan makan. Namun, bagi para beku, makan bukan lagi untuk dimakan, tetapi untuk sekadar menikmati makanan lezat. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, benang daging serigala dipanggang keemasan, memancarkan aroma yang menyengat. Minumlah sedikit air, meskipun Sui Qianyu juga takut dia akan diracuni oleh daging serigala ini.
Namun, dia tidak mundur. Jika Anda tidak bisa membuat keluarga kera raksasa menjadi kuat secepat mungkin, maka dia hampir akan kehilangan game ini. Menutup matanya dengan lembut, Sui Qianyu membuka mulutnya dan menggigit tusukan serigala di tangannya. Bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya empuk, dupanya sangat gemuk, dicampur dengan rasa pedas dan berbagai bumbu, mengisi mulut dan hidung Sui Qianyu. Ini terlalu lezat. Tiba-tiba membuka matanya, Sui Qianyu menatap tusuk serigala dengan kaget, lalu membuka mulutnya lagi, dan sekali lagi menarik sepotong besar serigala, mengunyah dengan gembira. Sepotong besar sate serigala segera dimakan oleh Sui Qianyu. Yi Yi melihat kawat besi di tangannya, dan Sui Qianyu tertegun. Anda tahu, niat awalnya bukan untuk menikmati makanan, tetapi untuk menguji racun sendiri, untuk menemukan di mana racun dalam daging serigala disembunyikan. Sui Qianyu tidak berani mengabaikan, duduk bersila di depan api unggun dan memasuki keadaan penglihatan batin. Di bawah deteksi intensif Sui Qianyu, waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Tapi yang membuat Sui Qianyu bingung adalah setelah mencari-cari di sekujur tubuhnya, dia tidak menemukan jejak racun. Sebaliknya, Sui Qianyu tidak hanya tidak merasakan jejak racun, tetapi juga merasakan aura positif yang jelas, terus-menerus berasal dari daging serigala. Menyerap banyak aura, Sui Qianyu dapat dengan jelas merasakan kekuatannya terangkat. Meskipun peningkatannya tidak besar, itu jelas. Saya tidak tahu apakah daging serigala ini beracun, tetapi pasti penuh dengan aura. Untuk memverifikasi apakah daging serigala beracun atau tidak pada bulan berikutnya, Sui Qianyu memakan daging serigala. Mendengar berita ini, para pemimpin kera besar segera berhenti dengan keras. Tapi yang jelas, keputusan yang dibuat oleh Sui Qianyu tidak bisa diblokir oleh orang lain. Dengan berlalunya waktu, perbuatan Sui Qianyu mencoba meracuni dirinya dengan cepat menyebar. Semua orang dari keluarga kera besar tahu bahwa untuk menyelamatkan keluarga kera besar dan kebangkitan keluarga kera besar, Putri Yue tidak akan ragu untuk menguji racun dengan caranya sendiri. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi semua orang kera besar adalah berapa banyak racun yang terkumpul di tubuh Putri Bulan setelah makan daging serigala yang keruh. Meskipun Princess Moon sangat kuat, dia dapat menekan racun dan tidak akan meledak untuk saat ini. Tapi semakin tertekan, semakin banyak racun menumpuk, dan suatu hari Putri Moon akhirnya akan memiliki hari yang tidak terkendali. Pada saat itu, begitu racun meledak dengan kekuatan penuh, saya takut. Saat memikirkan kemungkinan itu, semua orang dari klan kera besar tidak tahan untuk terus berpikir. Putri Bulan yang cantik, sangat imut, begitu murni dan baik hati, bagaimana bisa kau mati? Seiring waktu, saya tidak tahu siapa yang mengusulkannya terlebih dahulu. Di 3000 tempat berkumpul klan kera besar, masing-masing patung Putri Bulan dibangun. Bukan hanya itu, tetapi bahkan, di setiap keluarga kera besar, patung putri berusia sebulan diukir dari batu dan diabadikan. Setiap hari, orang-orang dari kera besar akan berdoa kepada patung Putri Bulan ketika mereka bangun pagi dan tidur larut malam, berdoa agar Putri Bulan akan aman dan sehat. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap 3 tahun lagi berlalu. Selama 3 tahun, Sui Qianyu memakan daging serigala awan setiap hari. Namun, dengan berlalunya waktu 3 tahun, Rana Sui Qianyu telah melampaui tingkat yang besar, dan tidak ada perubahan sama sekali. Duduk kosong di kasur, air berkabut penuh dengan kepala Qian Qianyu, wajahnya bingung. Apa yang terjadi, kata racun yang bagus? Kenapa dia tidak bisa merasakannya? Jika daging serigala benar-benar beracun, setidaknya, haruskah dia merasakan adanya racun? Tapi sekarang, setiap sudut tubuh dieksplorasi, tetapi tidak ada jejak racun dapat ditemukan di Sui Qianyu. Mungkinkah dikatakan bahwa daging serigala awan ini hanya efektif untuk kera besar, dan hanya orang-orang dari kera besar yang tidak termakan? Dihadapkan pada semua jenis spekulasi dan segala macam kemungkinan, Sui Qianyu seperti kepala besar. Belum lagi Sui Qianyu. Di sisi lain, setelah menunggu beberapa tahun, Hu Li akhirnya meninggalkan Wang Ting dan memulai perjalanannya keliling dunia. Meskipun praktik telah ditutup, kekuatan dan kondisi juga akan meningkat. Namun, Hu Li sangat jelas bahwa dengan tidak adanya pertempuran yang sebenarnya, semua kekuatan dan realitas sebenarnya virtual. Terlebih lagi, membabi buta mundur dari kerja keras, nyatanya, efisiensinya sangat rendah. Yang disebut membaca 10.000 buku lebih buruk daripada bepergian ribuan mil dan membabi buta membangun mobil di balik pintu tertutup. Dan yang paling penting, mimpi uji coba ini terkait dengan perjudiannya dengan Sui Qianyu. Hari ini, Sui Qianyu memiliki telapak tangan kera besar, dan Fei Huang Tengda ada di ujung jalan. Yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Hu Li dan Sui Qianyu berasal dari ruang dan waktu yang sama, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Belum lagi hal lain, di tim Xuantian, sebenarnya ada keturunan ras kera besar, Yuan Hong. Selain itu, prajurit biasa dari kera raksasa tidak kalah dengan prajurit biasa dari singa gila, harimau, dan klan beruang yang kejam, bahkan jika mereka tidak meningkatkan efektivitas tempur ujung ke ujung mereka. Tentu saja, jika jumlah yang sama dari ras kera besar, pasti tidak mungkin mengalahkan jumlah yang sama dari ras beruang ganas, ras singa gila, dan ras harimau.
Bahkan, di bawah komando Yuan Hong dan Yuan Gang, klan kera raksasa dan klan beruang ganas pernah berperang, dan Chu Xingyun berada di tempat kejadian. Dalam pertempuran itu, kekuatan individu klan beruang kekerasan benar-benar melampaui kekuatan klan kera besar. Tetapi pada kenyataannya, jika Chu Xingyun tidak hadir pada saat itu, klan beruang yang kejam sudah dimusnahkan oleh klan kera raksasa. Meskipun kekuatan individu, keluarga kera raksasa memang tidak sebagus keluarga beruang ganas, keluarga singa gila, kelompok harimau. Tetapi jika kekuatan kera raksasa 3 kali lipat dari 3 ras ini, mereka memiliki keuntungan luar biasa. Dalam hal jumlah yang sama, itu memang seorang prajurit yang berharga tidak banyak. Tetapi begitu jumlah gap terlalu besar, itu benar-benar berbeda. Tidak peduli seberapa elit tentara itu, ia tidak dapat menahan tentara seperti pasang surut, dan itu tidak akan pernah mengakhiri dampaknya. Oleh karena itu, Hu Li tahu bahwa jika dia tidak ingin kehilangan permainan ini dan tidak ingin kehilangan Chu Xingyun, dia harus bertindak sesegera mungkin. Meskipun Sui Qianyu sangat baik, dia tidak akan pernah memegang permainan ini. Dengan keuntungan kuantitas absolut dari kera besar, cepat atau lambat, Sui Qianyu akan mendominasi orc. Jika Hu Li tidak bisa membangun kekuatannya sendiri sebelum Sui Qianyu menyatukan para orc, maka dia mungkin akan kehilangan permainan. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa harapan itu tipis, Hu Li masih diam-diam meninggalkan Wang Ting di bawah perlindungan 2 penjaga besar suku Tianhu. Seperti yang ditebak oleh Sui Qianyu, 3 kaisar iblis masa depan dari suku iblis, Kaisar Langit Emas Lang, Kaisar Langit Griffon, dan Kaisar Langit Gosauk, adalah tujuan Hu Li. Meskipun ketiga kekuatan besar ini jauh dari saat kelahiran, tetapi tidak dilahirkan bukan berarti mereka tidak dilahirkan. Hanya saja ketiga kaisar iblis ini hanyalah pemula, dan mereka tidak terkenal sama sekali. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang dan apa yang mereka lakukan. 3 kaisar iblis benar-benar lahir dalam perang ketujuh antara para orc dan naga. Di bawah komando 3 kaisar iblis inilah orc memenangkan pertempuran untuk pertama kalinya dalam pertempuran dengan naga. Itu juga kemenangan yang meletakkan identitas dan status 3 kaisar iblis. Pada saat ini, ada puluhan ribu tahun sebelum kelahiran 3 kaisar iblis. Selama waktu ini, meskipun 3 kaisar iblis pasti telah lahir, Hu Li tidak tahu di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan. Jika tidak ada permainan judi dengan Sui Qianyu, maka Hu Li pasti akan menunggu dengan sabar di pengadilan suku Tianhu. Tapi tidak sekarang, Sui Qianyu sudah di jalan, dia tidak bisa terus diam. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak bertarung dengan hidupnya, dia akan memenangkan pertandingan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Hu Li bergegas ke Eagle Sorrow, Golden Eagle Cliff, dan Griffon Cave. Namun, di sepanjang jalan, Hu Li telah menemukan banyak talenta yang dapat dibuat, tetapi tidak ada talenta dengan potensi kaisar iblis yang benar-benar dapat melihatnya. Bahkan, berkali-kali, Hu Li bertanya-tanya talenta dan talenta macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan tak terkalahkan dari 3 kaisar iblis. Meskipun ketiga kaisar iblis itu bukan leluhur, tetapi kekuatan mereka adalah satu-satunya yang bisa menghadapi 4 raja naga laut. Dapat dikatakan bahwa di era ini, di bawah kekuasaan leluhur, yang terkuat adalah 3 kaisar iblis dan 4 raja naga laut. Meskipun ras iblis belum muncul di dunia, tapi, bahkan jika ras iblis lahir di masa depan, selain leluhur iblis, hanya akan ada bumi, air dan api. Keempat dewa iblis dapat dibandingkan dengan 3 kaisar iblis. Bakat dan bakat apa yang harus dimiliki oleh keberadaan terkuat di bawah tingkat leluhur? Menghadapi masalah seperti itu, Hu Li tidak dapat menemukan jawaban di hatinya. Angin dingin menjerit, angin dingin menggigit. Meski belum turun salju, suhu di udara sudah sangat rendah. Duduk di dupa hangat, Hu Yun memegang pipinya, dan dia terpesona. Sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa akan ada 3 kekuatan besar yang akan bangkit dari surga dalam puluhan ribu tahun. Saya juga tahu bahwa 3 kekuatan besar ini milik suku Gosauk, Golden Eagle, dan Griffon. Tapi di luar itu, Hu Li sebenarnya tidak tahu apa-apa. Karena itu, meskipun Hu Liming tahu bahwa 3 kekuatan besar telah lahir, dia tidak tahu di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan. Sepanjang jalan, 3 tahun berlalu dengan cepat. Tapi Hu Li masih belum ada. Di bawah angin utara yang suram, di bawah awan gelap, dupa rubah langit terbang dengan lancar. Papa, 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 mendukung pipi dupa, diam-diam, ada serangkaian suara lembut yang datang dari luar mobil. Memalingkan kepalanya untuk melihat awan tebal dan gelap tertutup salju dan bulu angsa jatuh satu demi satu. Melihat ke kejauhan, antara dunia dan sekejap mata. Sambil menghela nafas, Hu Li dengan hati-hati melaju ke arah orang yang bertanggung jawab mengemudi. Penegak hukum klan Tianhu berkata itu tidak jauh di depan, seharusnya klan Tianying, ayo pergi dan beristirahat. Menghadapi perintah Putri Huyun, pengadilan kedua raja segera mengangguk dengan hormat mengendarai 8 kuda dan jatuh. Pada saat bersamaan, di atas dataran tinggi awan. 3 tahun telah berlalu, Sui Qianyu makan daging Yunlang hari demi hari, tetapi tidak pernah merasakan kehadiran sedikit pun racun.
Dalam 3 tahun, Sui Qianyu telah menyerap sejumlah besar aura yang terkandung dalam daging Yunlang, dan kekuatannya telah meningkat dengan cepat. Duduk kosong di atas tahta divisi militer, Sui Qianyu benar-benar putus asa. Apa yang sedang terjadi, kenapa dia makan daging Yunlang, tidak ada masalah sama sekali. Dan orang-orang dari klan kera besar akan diracuni begitu mereka makan daging Yunlang. Melihat keluar jendela, serangkaian patroli istana berlalu dengan lambat dan kegelisahan Sui Qianyu tidak bisa dijelaskan. Orang-orang dari kera besar ini benar-benar terlalu lemah dan terlalu kurus. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk membuat mereka lebih kuat sesegera mungkin, maka Sui Qianyu pasti akan kehilangan permainan yang dia tidak ingin lihat bahkan jika dia mati. Selama kera-kera besar ini bisa makan daging sebagai makanan pokok mereka, mereka akan diberikan latihan yang cukup. Kemudian, dalam beberapa tahun, tubuh mereka akan menjadi kuat. Setelah tubuh kera raksasa cukup kuat, maka Chu Xingyun dan Dan Zong, selama bertahun-tahun, telah meneliti dan mengembangkan obat mujarab yang cocok untuk setan, yang memiliki tempat untuk digunakan. Persidangan ini, jauh sebelum persidangan, jelas tahu era mimpi persidangan, dan teman-teman serta musuh yang harus dihadapi. Karena itu, sebelum bepergian, Chu Xingyun bekerja dengan Dan Zong untuk mengembangkan serangkaian obat-obatan yang cocok untuk klan iblis, dan mengajar mereka untuk Sui Qianyu dan Huli. Sekarang, meskipun Sui Qianyu juga dapat menghasilkan sejumlah besar keabadian, itu tidak ada gunanya. Orang-orang dari keluarga kera besar ini terlalu kurus dan lemah, dan bahkan jika mereka melihat keabadian, mereka tidak bisa memakannya. Anda tahu, energi yang terkandung dalam abadi ini terlalu kejam, jika tidak ada dukungan fisik yang kuat, keabadian ini menjadi sangat beracun. Meskipun eliksir sendiri tidak memiliki racun, kera besar terlalu kurus, sehingga mereka benar-benar sia-sia. Seperti kita ketahui, bagi orang yang terlalu kurus dan terlalu lemah, yang disebut suplemen besar tidak berbeda dengan racun. Oleh karena itu, meskipun Sui Qianyu benar-benar dapat menghasilkan keabadian dalam jumlah besar, di antara pikiran cemas, Sui Qianyu membeku sejenak. Tidak menebus apapun. Konyol duduk di kursi, Sui Qianyu benar-benar terpana seolah-olah dia telah disambar petir. Dengan kekuatan Sui Qianyu hari ini, setelah makan banyak Sirius, kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat. Terlebih lagi, itu adalah orang-orang yang kurus dan tanpa tulang. Setiap kali mereka makan sepotong daging serigala awan, beberapa aura akan menumpuk di tubuh mereka. Setelah daging serigala awan dimakan mencapai jumlah tertentu, di bawah pecahnya semua aura, itu akan merobek organ klan kera besar dari dalam. Karena itu, semua biksu kera besar yang telah makan banyak daging serigala sangat mengerikan. Pada dasarnya, semua 7 trik mati kehabisan darah. Tubuh terlalu lemah, sehingga daging serigala awan telah berubah dari suplemen besar menjadi zat yang sangat beracun. Meskipun untuk saat ini, semua ini hanya tersisa pada dugaan Sui Qianyu. Tapi Sui Qianyu sudah bisa ditentukan ini pasti masalahnya, dan tidak ada kemungkinan lain. Meskipun saya tidak tahu, mengapa daging serigala awan ini mengandung aura yang begitu kaya. Tapi jelas ini bukan fokus dari Sui Qianyu. Cepat atau lambat suatu hari, alasan mengapa Yun Wolf Meat begitu besar pasti akan ditemukan. Tetapi untuk Qianyu air saat ini tidak masuk akal. Sui Qianyu berdiri dan mengeluarkan serangkaian pesanan. Segera, klan kera besar mengirim ratusan tahanan hukuman mati lagi, dan percobaan dimulai lagi. Setelah janji terus-menerus, Sui Qianyu akhirnya mengkonfirmasi dugaannya. Memang, daging Yunlang sama sekali tidak beracun. Alasan keracunan begitu banyak orang dari klan kera besar adalah karena itu benar-benar kosong. Daging Yunqi mengandung terlalu banyak aura, bahkan jika hanya sepotong kecil dimakan, dibutuhkan banyak latihan untuk mencerna dan menyerap semua aura. Tetapi tragedi adalah bahwa tubuh kera raksasa terlalu kurus dan tidak cukup untuk mempertahankan tingkat latihan ini. Agar aman, Sui Qianyu memotong tulang rusuk serigala awan dan memasak panci besar sup tulang besar. Satu panci penuh sup tulang dibagi menjadi 100 mangkuk, dan masing-masing diminum untuk 100 tahanan. Selanjutnya, di bawah perintah Sui Qianyu, 100 terpidana mati berlatih dengan gila sesuai dengan keterampilan bertarung kera raksasa. Anda tidak dapat berhenti sampai Anda lumpuh atau bahkan koma di tempat. Namun, bahkan jika itu dilakukan sangat gila, tetapi di bawah deteksi Sui Qianyu, tubuh 100 terpidana mati masih mengumpulkan aura dalam jumlah besar, yang belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Dengan putus asa, Sui Qianyu sekali lagi meminta sejumlah besar tahanan hukuman mati dari keluarga kera raksasa. Segera, 900 tahanan terpidana mati dikirim. Kali ini, Sui Qianyu memotong serigala awan keseluruhan, merebus panci besar kaldu, dan membagi panci besar kaldu menjadi 1000 mangkuk yang didistribusikan secara merata. Tetapi sebagai hasilnya, Sui Qianyu benar-benar terdiam. Bahkan jika itu diencerkan menjadi 1000 bagian, itu masih tidak bisa memakan semuanya. Dalam keputusasaan atas permintaan Sui Qianyu, jumlah terpidana mati meningkat menjadi 10.000. Ras kera besar adalah ras yang damai, dan tidak mudah untuk bertarung, belum lagi bertarung secara internal.
Karena itu, 10.000 tahanan hukuman mati ini telah sepenuhnya mengosongkan semua penjara kera besar, dan 30% dari mereka bahkan bukan tahanan hukuman mati. Tapi, selama divisi militer tertinggi membutuhkannya, bahkan jika tidak ada tahanan terpidana mati, itu harus dibuat oleh warga sipil. Sui Qianyu akan, sub serigala awan mendidih, kemudian dibagi menjadi 10.000 bagian rata-rata. Pada akhirnya, di bawah latihan kekuatan penuh, semua aura dalam tubuh semua biksu kera besar akhirnya sepenuhnya dicerna dan diserap dan tidak ada masalah lebih lanjut. Untuk memverifikasi tebakannya, selama periode waktu berikutnya, Sui Qianyu akan memasak panci kaldu Yunlang untuk setiap makanan, dibagi rata-rata menjadi 10.000 porsi. Kemudian dia mengarahkan 10.000 tahanan yang mati dan berolahraga dengan gila sampai dia benar-benar pingsan. Waktu terus berlalu hari demi hari. Di antara mereka yang menyaksikan para pejabat dan tentara kera besar ingin datang. 10.000 tahanan hukuman mati ini, seperti tahanan hukuman mati sebelumnya, akan segera disiksa sampai mati oleh Sui Qianyu. Tetapi apa yang semua orang harapkan adalah bahwa 10.000 tahanan terpidana mati itu tidak mati. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dengan berlalunya waktu, tubuh 10.000 tahanan terpidana mati semakin kuat dari hari ke hari. Kekuatan dari setiap hukuman mati juga meningkat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Biasanya, kekuatan seseorang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi 10.000 tahanan hukuman mati ini berbeda, kekuatan mereka benar-benar meningkat dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Alasan itu bisa dilihat dengan mata telanjang adalah karena tubuh aslinya yang keriput, kurus, seperti bambu dengan cepat mengembunkan lapisan otot. Terlebih lagi, dengan berlalunya waktu, otot-otot dari deretan kematian ras kera besar ini masih berkembang pesat dan menjadi lebih besar. Anda tidak perlu merasakannya sendiri, lihat saja dengan mata Anda dapat sepenuhnya merasakan kekuatan mengerikan dan kekuatan destruktif pada otot-otot mereka yang kuat. Selain itu, peralatan yang digunakan oleh 10.000 tahanan yang sudah mati untuk berolahraga berubah dengan cepat. Apa yang terlihat oleh mata telanjang adalah bahwa volume kunci batu hitam dan cakram batu hitam juga meningkat. Sama seperti pengujian dan eksperimen berkelanjutan Water Qianyu yang berkelanjutan, sambil mendapatkan banyak. Di sisi lain, di hutan Aquala tempat suku Aquala berkumpul. Huli berjongkok di sebelah elang muda yang telah membeku di salju dan dapat membeku kapan saja. Dari pandangan sekilas, elang kecil ini, sama seperti remaja, memiliki bulu abu-abu hitam yang terlihat kotor dan usang, seolah-olah itu adalah sepotong pakaian sobek yang telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Pada saat ini, elang muda ini, dengan lemah merayap di samping batu, kedua sayapnya, serta bulu-bulu di sayap telah membeku di tanah oleh es. Lemah dan bersujud di es dan salju, meskipun elang muda belum mati, tetapi hanya berjarak satu baris dari kematian. Huli tahu bahwa dia sekarang bisa berbalik dan berjalan pergi, ketika dia belum pernah melihat apapun. Tapi Huli yang baik hati tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap acuh tak acuh. Huli tahu bahwa begitu dia berdiri dan berbalik dari sini, setidaknya akan ada puluhan napas dan paling banyak ratusan napas, elang muda ini akan benar-benar mati beku di sini. Huli tidak memiliki mantra api, jadi, hanya bisa membungkuk dan menggunakan tangannya sendiri untuk menggali Raja Wali muda dari salju. Untungnya, Huli telah berlatih keras selama bertahun-tahun, jadi, meskipun es dan salju sangat dingin, meskipun tangannya yang kecil berwarna merah muda dan putih beku dan merah, mereka tidak membeku. Meskipun, sebagai beku senior, tidak mudah mendapatkan radang dingin. Namun, penting untuk mengetahui bahwa ini bukan dunia roh sejati, dan salju dan es di sini jauh lebih dingin daripada dunia roh sejati. Akhirnya, dengan bantuan Huli, elang muda itu diselamatkan. Namun, bulunya yang kelabu hitam, yang tampaknya lusuh, telah membeku di es, dan benar-benar jatuh. Yang disebut Phoenix tidak sebagus ayam. Elang berbulu ini sebenarnya tidak jauh lebih baik. Tidak menjadi kotor, Huli dengan lembut memeluk elang muda ke dalam pelukannya, dan menggunakan lengannya yang hangat untuk menghangatkan elang muda. Pada saat yang sama, Huli mempercepat langkahnya dan bergegas kembali ke kediamannya. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Huli mengambil air panas, memasukkan Raja Wali muda ke dalamnya, dan mencucinya dengan hati-hati. Karena radang dinginnya terlalu parah, kulit Raja Wali muda telah retak dan membusuk. Selama mandi, bulu elang muda jatuh. Bahkan, di banyak bagian kulit, bersama dengan penggosokan Huli, itu mudah terhapus, memperlihatkan daging berdarah di bawah kulit. Melihat elang muda yang miskin dan sekarat, Huli tidak bisa menahan tangis. Kasihan, elang muda ini benar-benar terlalu menyedihkan. Huli tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya begitu kejam. Di baskom, melihat wajah yang menangis, ekspresi Huli, dan mata elang muda, juga dengan cepat dipenuhi dengan air mata. Elang muda ini sebenarnya tidak berumur 10 tahun ini, bahkan, dia berusia kurang dari 1 tahun. Tidak lama setelah kelahirannya, orang tuanya meninggal dalam pertempuran berburu. Dalam beberapa bulan pertama, karena cuaca yang baik, elang muda juga dapat mencari beberapa serangga kecil dan belalang di hutan.
Tetapi karena cuaca semakin dingin setiap hari, serangga-serangga kecil dan belalang kecil telah memasuki hibernasi. Namun, ini bukan apa-apa, meskipun menjadi hewan karnivora, untuk mengisi perutnya, elang-elang muda mulai memakan biji berbagai gulma dan berjuang untuk bertahan hidup. Ini bergetar, beberapa bulan lagi berlalu. Akhirnya, dengan datangnya musim dingin dan kedatangan salju tebal pertama, semua rumput liar terkubur oleh salju tebal. Setelah lapar selama lebih dari seminggu, elang lapar sampai batas, harus berani menghadapi angin dingin yang pahit, dan pergi mencari makanan. Serangga kecil dan belalang kecil, sama sekali tidak perlu memikirkannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan elang muda adalah membersihkan es dan salju dan mencari benih rumput gulma. Sangat disayangkan elang kecil terlalu lemah setelah menariknya untuk waktu yang lama, sulit untuk menarik salju, tetapi ditemukan bahwa penutup salju hanyalah lempengan batu biru. Lelah, lapar, dan dengan pukulan keras ini, elang kecil itu hanya merasa hitam di depan matanya, dan dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia bangun lagi, elang kecil itu dengan putus asa menemukan bahwa sayap, kakinya, dan bahkan seluruh tubuhnya membeku di dalam es. Elang muda juga berusaha berjuang, tetapi dia sudah terlalu lama koma, dan dia terlalu beku. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, es tidak bergoyang sama sekali. Secara bertahap, Raja Wali muda menyerah, dia tahu, kematian mendekati langkah demi langkah. Tapi, tepat ketika elang kecil itu benar-benar putus asa, bayangan indah datang dari kejauhan. Awalnya, Qianying yang cantik itu baru saja lewat. Tapi melihat cahaya indah itu lewat, elang muda itu bangkit dengan kekuatan terakhir dan menggeliat keras. Meskipun, bahkan dengan semua kekuatannya, elang muda itu hanya membuat suara kecil. Tetapi jelas bahwa Qianying yang indah, kekuatannya masih sangat baik, bahkan mendengarnya. Melihat Qianying yang cantik itu datang dan berjongkok di sampingnya, sulit bagi Raja Wali muda untuk menunjukkan matanya yang memohon. Elang muda telah menghabiskan semua kekuatannya, dan dia tidak bisa bergerak kecuali matanya. Akhirnya, di mata elang muda yang memohon, Qianying yang cantik membungkuk dan mengulurkan tangan batu giok merah muda dan putih, agar tidak kotor, tidak takut kelelahan, dan bahkan mengabaikan dinginnya salju, menggalinya. Elang muda itu tahu bahwa dia terluka parah, dan semua bulunya jatuh, dan seluruh tubuhnya sama menyakitkannya seperti pisau. Bahkan jika dia diselamatkan kali ini, dia tidak bisa bertahan. Musim dingin telah tiba, dan jika tidak ada makanan, bahkan jika tidak mati kali ini, ia akan mati kelaparan. Karena itu, jika dia ingin terus hidup, dia hanya bisa berharap bahwa peri cantik ini dapat mengadopsi dirinya sendiri. Awalnya, elang muda berpikir bahwa ini hanyalah khayalannya sendiri. Namun, ketika elang kecil itu melihat peri yang cantik dan meneteskan air mata untuknya, dia tahu, dia punya kesempatan. Meskipun tubuhnya sangat lemah, elang muda masih mencoba menggerakkan kepalanya dan menggosok lengannya yang indah dan ringan dengan kepalanya. Melihat elang kecil itu lemah, tetapi masih tidak lupa untuk menyenangkan diri sendiri, Huli berbelas kasih dan sedih. Itu tidak mudah, itu benar-benar tidak mudah. Dunia ini sangat kejam, saya ingin hidup, sangat sulit. Angkat elang muda dengan lembut dari baskom, bersihkan dengan bulu lembut, dan bungkus dengan hati-hati. Melihat mata muda yang tak berdaya itu, Huli berkata, jangan takut, aku akan melindungimu dengan baik, sekarang, tutup matamu dan tidur nyenyak. Mendengar kata-kata Huli, elang kecil akhirnya lega, dan matanya yang lelah perlahan-lahan menutup bersama. Dengan lembut memegang elang muda ke jendela, Huli menaruh bulu putih bersalju di atas meja. Setelah itu, Huli membuka kulit binatang dan mengambil waktu luangnya. Bubuk hemostasis halus tersebar dengan ringan di radang dingin elang muda. Perasaan ini, elang muda kecil tidur sangat manis, sangat manis. Ketika dia bangun, elang muda itu terkejut menemukan bahwa kulitnya yang beku telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya luka pulih, tetapi lapisan tipis bulu telah tumbuh di pori-pori di sekitar. Setelah bulu-bulu ini menjadi lebih tebal dan lebih panjang, mereka akan menjadi bulu baru. Hanya saja melihat warna abu-abu, hitam, coklat, dan kuning di tubuhnya, elang kecil tidak bisa tidak merasa rendah diri. Sebagai anggota keluarga Sky Eagle, elang muda sangat inferior dari penampilannya. The Skyhawk adalah yang paling tampan dan ganteng. Memiliki bulu yang indah, postur yang kuat, postur yang elegan, dan cakar yang kuat. Tetapi elang muda itu berbeda, bulunya berwarna abu-abu dan berbintik-bintik, dan dia terlihat sangat berantakan. Terlebih lagi, saya tidak tahu apakah itu karena serangga kecil itu makan terlalu banyak atau biji rumput makan terlalu banyak. Tubuhnya terlihat sangat tua, jelas hanya berumur 1 tahun, tetapi dari luar, sepertinya berumur 10 tahun. Di tengah-tengah pikiran panik, langkah kaki yang tajam dan aroma yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata datang dari kejauhan. Melihat sekeliling, keberadaan yang indah, seperti peri, memegang sepiring daging segar, datang selangkah demi selangkah. Meskipun saya tidak tahu apa dagingnya, elang muda tahu secara naluriah bahwa mereka adalah makanan favorit keluarga Sky Eagle, dan tidak ada satu pun dari mereka. Melihat peri itu, dia menaruh sepiring daging segar di atas meja, meskipun elang muda itu sangat rakus, dia ingin menerkamnya dan menelan sepiring daging segar ke perutnya.
Tetapi elang muda itu tahu bahwa daging yang begitu baik, hanya kekuatan keluarga Raja Wali Langit yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Ingin datang, sepiring daging segar ini harus dimakan oleh peri sendiri. Benar saja, di mata elang muda itu muncul, peri cantik mengambil sepasang sumpit dan dengan lembut mengambil daging yang sangat lembut dan segar. Tanpa sadar menelan ludah, sementara elang muda berpikir bahwa peri akan menelan daging segar dalam satu gigitan. Saat berikutnya, peri itu tersenyum, dan menyerahkan potongan daging ke mulutnya. Melihat elang kecil yang tertegun, Huli tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tidak lapar?" "Tidak lapar." Menghadapi pertanyaan Huli, elang kecil itu tiba-tiba membuka matanya. Benar-benar lelucon. Dalam 6 bulan terakhir, dia memakan serangga dan belalang selama setengah tahun, dan 3 atau 4 bulan benih rumput. Apalagi dari sekarang hingga sekarang, dia belum makan apapun selama 7 atau 8 hari, tidak bisakah dia lapar? Ketika dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, Huli melanjutkan sambil tersenyum, "Ayo. Buka mulutmu dan makan sepotong daging ini. Hanya ketika kamu kenyang tubuhmu menjadi kuat. Pastikan daging lezat ini benar-benar untuk Anda sendiri," dan elang kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dengan tidak sabar. Huli tidak menggoda elang muda itu, tidak ada yang tahu rasa lapar lebih baik daripada dia. Meskipun dalam mimpi percobaan, Huli lahir di Wangting dari klan Tianhu, dia menjalani kehidupan di mana pakaian datang untuk mengulurkan tangannya, makanan datang untuk membuka mulutnya, dan makanan Jin Yiu. Tetapi kenyataannya, Huli lahir di medan perang Taiko, dia adalah seorang gadis yang menderita kesulitan, lelah, dan lapar. Ketika orang-orang sangat lapar, itu benar-benar tidak cocok untuk lelucon apapun. Terutama, di hadapan orang yang lapar ini selama 7 hari 7 malam, tetapi Anda terus-menerus menggodanya dengan roti, itu jelas merupakan hal yang paling tidak bermoral dan terburuk di dunia. Ketika sepotong daging segar diantarkan ke mulut, elang muda itu menyipitkan matanya dengan riang, dan dalam bunyi klik, mengunyah sepotong daging segar terus-menerus, dia enggan menelannya. Ini sangat lezat. Mengunyah daging segar yang lezat, Raja Wali muda sangat senang, bagaimana bisa begitu lezat. Meskipun masih muda, dia pasti sudah makan daging. Namun nyatanya, saat elang muda makan daging, tidak ada ingatan. Setelah benar-benar memiliki ingatan, ia memakan semua serangga dan benih rumput, kemudian bahkan benih rumput itu tidak dimakan. Sangat disayangkan bahwa meskipun daging segar memang lezat, tetapi hanya sedikit mengunyah, potongan daging segar tampaknya meleleh, menghilang tanpa jejak. Yang hilang menepuk mulutnya, dan elang muda itu tahu bahwa daging segar ini adalah yang terbaik, dan mereka terlalu empuk dan tidak tahan mengunyah. Dalam kekecewaan, sepotong daging segar diserahkan kepadanya. Menghadapi ini, elang muda membuka mulutnya dengan tidak ramah dan menelan sepotong daging segar. Kemunafikan. Set tamu. Untuk elang muda kecil, itu tidak ada. Dia telah berhutang terlalu banyak peri, jadi mengapa peduli dengan beberapa potong daging segar? Bukannya elang kecil itu kejam dan lugu, pada kenyataannya, ketika peri meneteskan air mata untuknya, dia telah sepenuhnya menentukannya. Setelah hidup begitu banyak, tidak ada yang membantunya, atau tidak ada yang memberinya makanan. Tetapi orang yang benar-benar menyelamatkan hidupnya, bahkan menangis untuknya, hanyalah seorang peri. Terlebih lagi, untuk elang muda, itu menyakitinya dan mau menangis untuknya, bahkan lebih daripada menggerakkan hidupnya, itu membuatnya lebih tersentuh dan bersyukur. Segera, sepiring kecil daging segar dimakan oleh elang muda. Merasa perut penuh, berbaring di tempat tidur kulit domba yang hangat dan lembut, Raja Wali kecil hanya merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu terus berlalu hari demi hari. Setiap hari, Huli membawa daging segar ke Raja Wali muda dan memberinya makan secara pribadi. Akhirnya, seminggu kemudian, elang muda itu pulih sepenuhnya. Melihat elang kecil dengan lebar sayap lebih dari 1 meter dan ditutupi bulu abu-abu dan hitam, Huli tidak bisa menahan diri untuk diam-diam bertanya-tanya. Meskipun efek Zixue San ajaib, ia hanya menargetkan luka, tetapi tidak menyebabkan pertumbuhan rambut. Namun, dalam waktu singkat, elang kecil ini mendapatkan kembali semua bulu yang telah hilang. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, atau bahkan menanganinya secara langsung, Huli tidak bisa percaya itu benar. Mungkinkah dikatakan bahwa kemampuan pertumbuhan bulu akuala begitu kuat? Anda tahu, bagi kebanyakan burung, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk mengubah rambut. Tapi elang kecil ini, dalam waktu seminggu, benar-benar pulih seperti sebelumnya. Selain itu, dengan budidaya sejumlah besar binatang buas dengan aura yang kaya, volume elang muda telah tumbuh sekitar 1/3 dalam seminggu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.